ini kualitas ditentukan oleh teknik pengambilan gambar, proses editing dan jenis video yang dipilih untuk dokumentasi dan pendidikan. Nah, dalam videografi ini juga terdapat beberapa permasalahan teknis yang sering kali terjadi dan dapat mempengaruhi hasil dari pengambilan video. Nah, pertama itu ada lighting. Lighting itu mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, pencahayaan. Jadi pencahayaan itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gitu permasalahan dalam videografi, karena kalau cahayanya kurang atau kurang tepat gitu lah ya, itu akan mempengaruhi mata Anda juga. Jadi dia akan terlalu terang atau terlalu gelap sehingga tidak sesuai dengan konsep dari video yang ingin diambil. Kemudian ada permasalahan berikutnya, dilanjutkan rekan saya. Oke, jadi permasalahan yang selanjutnya itu ada framing dan komposisi. Nah, jadi framing ini merupakan teknik komposisi yang menggunakan elemen-elemen di dalam pemandangan untuk secara sengaja membingkai subjek utama, membentuk bingkai visual yang alami atau buatan. Nah, jadi framing ini bingkai kayak kalau kita lihat di video-video atau di foto itu ada bingkainya yang hiasan itu. Nah, itu kalau misalnya itu tidak seimbang atau terlalu banyak ruang kosong atau subjek, itu tuh bisa bikin gangguan, kita melihatnya tuh gangguan visual gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan peralatan dan sumber daya. Nah, jadi masih banyak videografer atau pembuat video yang pendek itu tuh masih menggunakan peralatan terbatas. Contohnya kayak kamera dengan kontrol terbatas, terus itu tidak punya akses lampu tambahan, stabilizer, dan mikrofon eksternal. Jadi itu juga mempengaruhi dari pengambilan videografi. Kemudian yang terakhir itu ada sudut pengambilan gambar, angle, ukuran gambar, shot size, dan movement kamera. Nah, jadi yang permasalahan ini memegang peranan penting dalam menyampaikan pesan dan informasi yang ingin disajikan. Semakin beragam sudut pengambilan yang digunakan, semakin kaya pula cerita atau narasi yang dapat diungkapkan melalui foto maupun video. Jadi kalau pengambilannya itu kurang tepat, penyampaian yang awalnya mau disampaikan itu bisa nggak tercapai atau bisa malah berbeda dengan yang kita tuju. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya itu ada permasalahan artistik dan konseptual. Yang pertama itu ada kurangnya perencanaan visual. Nah, banyak dari karya video pendek ini yang langsung diambil gambarnya tanpa ada storyboard atau rencana visual yang jelas ini menyebabkan fragmen yang tidak komprehensif dan pergantian sudut dan shoot size-nya yang acak, dan menyebabkan pesan ini yang dalam video itu tersampaikan kurang struktur. Yang kedua ada konsistensi visual dan karya. Yang video pendek yang dibuat berpindah-pindah adegan cepat bisa kehilangan konsistensi dalam warna, pencahayaan, tone, dan mood visual. Ketidakkonsistenan ini dapat membuat video terasa pecah dari segi estetika dan mengganggu untuk dilihat oleh penonton. Yang ketiga ada adaptasi ide terhadap durasi pendek. Karena durasi yang terbatas, setiap shoot harus efektif. Jika terlalu banyak shoot yang tidak relevan itu bisa video itu terasa lambat atau membosankan. Sebaliknya, jika terlalu cepat bisa jadi penonton itu tidak sempat memahami pesan yang ada di video tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan bersama. Selanjutnya kita membahas tentang faktor internal yang sering jadi penyebab munculnya masalah dalam proses pembuatan video. Yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan teknis. Nah, jadi maksudnya tuh banyak orang yang pengen buat video tapi belum benar-benar paham hal dasar. Kayak contohnya misalnya menggunakan kamera, atau pencahayaannya, komposisi gambarnya kayak mana, atau teknik pengambilan angle. Akibatnya hasil video jadi kurang maksimal atau bahkan terlihat kurang menarik. Kemudian yang kedua ada terbatasnya penguasaan aplikasi editing. Nah, editing itu adalah bagian penting dalam videografi. Tanpa penguasaan yang cukup, video jadi terlihat polos, kurang rapi, atau tidak ada efek yang mendukung cerita. Padahal proses editing ini tuh bisa membuat video terlihat lebih hidup dan profesional. Misalnya kayak kita cuma video-video langit, tapi kalau kita editing kan langit jadi biru kayak estetik gitu, lebih menarik daya tariknya gitu kan. Kemudian yang ketiga ada minimnya kreativitas. Nah, banyak orang kehabisan ide atau hanya menjadi konsep yang sudah ada. Padahal kreativitas itu sangat penting untuk membuat video yang punya ciri khas dan bisa menarik perhatian penonton. Jadi
pertama itu keterbatasan peralatan. Gimana sendiri kalau dari saya kan pengalaman pernah jadi PDD dengan handphone atau smartphone gadget yang katanya orang-orang kalau Android itu tuh buat ngevideoin, buat dokumentasi itu jelek, tapi memang faktanya sih. Tapi kalau dari diri kita yang tahu cara ngesettingnya tuh mungkin bakal bagus, cuman menurut saya lebih affordable lagi kalau pakai IP. IP itu bagus. Karena saya sendiri kesulitan sebagai pernah jadi PDD itu kalau misalnya nggak ada HP IP itu jadi kita mau take konten, mau apapun itu susah, bakalan kayak ada yang ngeblur lah, pecah-pecah, nggak sesuai dengan pencahayaan, iya betul, karena kurang stabilizernya itu tadi. Nah terus juga tuh selanjutnya saya ada ketidakleluasaan dalam pengelolaan video, dimana kalau misalnya kita buat mengelola video itu tuh bakalan susah atau nggak leluasa karena kurangnya dari kitanya sendiri yang dalam manuin belajarnya itu kan buat ngelolanya itu tuh nggak mudah gitu teman-teman. Cuman kayak misalnya kita ngedit video gini-gini banyak yang kelihatannya mudah, tapi pas kita praktekin sendiri tuh susah editingnya. Karena saya sendiri mengalami hal itu, sering menggampangkan, taunya tuh susah karena kita nggak leluasa dan juga banyak membuat pakai aplikasi yang harus pro tuh, jadi berbayar. Nah terus juga ada proses rendering yang memakan baterai. Kalau misalnya ya yang tadi tuh yang di permasalahan eksternal itu kan masalah IP. Nah IP juga kan ada minusnya tuh di bagian baterainya yang boros. Jadi kalau misalnya kita harus ngedit video di IP tuh kadang HP-nya tuh kalau misalnya cepet panas, terus juga baterainya juga memakan banyak baterai gitu. Jadi mungkin menurut saya kalau misalnya mau nganonin video gitu kita bisa mengatasinya itu dengan cara mungkin ganti-ganti ini device. Kalau mau ngedit video bisa di device yang baterainya tahan lama gitu, biar nggak susah, biar nggak kita ngeditnya tuh gampang karena baterainya tuh nggak boros. Kalau untuk video dokumentasi segala macam tuh bisa pakai IP, tapi nanti bisa di transfer filenya gitu. Yang selanjutnya itu ada cara mengatasi permasalahan teknisi dalam videografi dasar, yaitu kunci mengatasi kendala pencahayaan videografi ini adalah menjaga keseimbangan dan konsisten tone dengan teknik 3 poin lighting, yaitu dengan memanfaatkan bantuan alat sederhana seperti diffuser, ND filter, dan vektor. Serta juga solusinya menggunakan 3 poin, yaitu 3 poin lighting seperti highlighting sebagai cahaya utama, highlighting untuk membuatkan bayangan, dan backlighting agar objek tampak menonjol. Nah, untuk cahaya alam itu bisa dikendalikan dengan diffuser atau ND filter yang tadi sudah disebutkan, serta pengambilan gambar di waktu yang konsisten. Nah, jika ada cahaya yang terlalu berwarna juga sebaiknya hanya sebagai aksen agar ekspresi wajah tetap jelas. Jika alat terbatas bisa diimprovisasi dengan pakai reflektor sederhana seperti lampu rumah. Jadi intinya kendala pencahayaan bisa diatasi dengan keseimbangan cahaya, konsisten tone, dan penataan cahaya yang tepat agar hasil video tetap profesional. Teman-teman mau lihat videonya nggak? Iya. Kalau mau lihat bisa diaturkan di Indonesia di YouTube kita kalau dibacain ngambilnya apa mau lihat kalau boleh. Bacain dulu aja kayaknya. Bacain dulu aja. Jadi dalam video yang kita analisis itu di sana ada beberapa aspek ataupun beberapa teknik yang kurang dalam video tersebut. Yang pertama itu ada pencahayaan atau lighting. Nah, film ini
bagian yang tidak stabil pencahayaannya itu. Ada di bagian terlalu terang atau dan juga ada terlalu gelap. Jadi hasilnya itu tidak stabil dan rata. Terus mungkin solusinya di sini bisa menggunakan 3 teknik cahaya atau 3-point lighting supaya hasilnya itu seimbang. Yang pertama ada cahaya utama atau key lighting untuk menerangi beberapa bagian objek yang sekiranya gelap. Terus yang kedua ada cahaya tambahan atau fill light untuk mengurangi bayangan-bayangan di belakang objeknya itu. Yang ketiga ada cahaya belakang atau backlight untuk memberikan efek animasi dari objeknya tersebut. Selanjutnya ada framing dan komposisi gambar. Sebagian besar pengambilan gambar itu sudah cukup bagus dan mengikuti aturan komposisinya. Misalnya objeknya itu tidak terlalu di tengah, tapi ada beberapa bagian yang terlalu mepet ke atas. Pengambilannya itu mepet sama misalnya setengahnya gitu. Terus solusinya bisa pengambilan videonya itu menjaga jarak antara objeknya dari batas frame yang ditampilkan agar lebih profesional. Yang ketiga ada sudut dan gerakan kamera. Nah, pada film ini sudah memakai berbagai sudut pengambilan gambar ataupun angle seperti close up dan wide shot. Tapi gerakan kameranya itu terlalu kadang goyang. Jadi karena diambilnya itu tidak menggunakan alat bantu seperti tripod. Jadi memakai HP jadi tidak stabil. Solusinya yaitu tadi menggunakan alat bantu sederhana seperti kayak tripod. Selanjutnya ada kualitas suara. Karena pengambilan videonya itu menggunakan kamera HP, jadi suaranya itu tidak stabil. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tidak terdengar. Mungkin solusinya bisa memakai dengan mikrofon. Selanjutnya yaitu dari judulnya ada Everything You Want. Mungkin teman-teman bisa sambil melihat videonya. Jadi pada aspek artistik dan konseptual, analisisnya yaitu pada perencanaan visual atau storyboard, di mana narasi film itu tampak tersusun rapi, tetapi beberapa transisi itu terasa tiba-tiba, jadi kayak nggak ada fake-nya gitu. Nah, terus tanpa berkesinambungan visual yang kuat. Nah, terus yang kedua ada konsistensi visual dan warna, di mana tone warna dominan, hangat dan lembut ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat itu kelihatan banget kalau tone warnanya hangat. Nah, terus juga ada menciptakan nuansa emosional, namun inkonsistensi pencahayaan untuk warna kulit dan backgroundnya itu sedikit berbeda di tiap adegan. Terus yang
sebagai yang belajar untuk mengambil video ataupun bisa jadi hiburan untuk kita juga gitu sebenarnya. Kemudian ada prakteknya yang sering dihadapi kendala teknis yang kemungkinan ya lighting, kalau lighting natural ya cuaca yang nggak mendukung, lighting benda itu kalau memang masih keterbatasan. Nah, kemudian ada juga framing sama angle kameranya yang kita masih sering salah ambil gitu. Nah, kemudian ada faktor penyebabnya yang memang dari internal eksternal yang sudah disebutkan tadi. Terus tuh ada apa ini namanya? Apa itu namanya? Ya, device-nya yang kurang gitu teman-teman. Terus ya kalau untuk di PAUD sendiri pasti udah sangat jelas kita hanya menggunakan videografi itu sepenuhnya aja untuk video pembelajaran. Sekian. Itu videonya Mau ditampilin juga? ini Itu kan pakai laptop memang kelihatan. Udah ya, ini mah matiin aja. Iya.